wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Narsa Fitri. Nah teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagi teman-teman, gimana untuk persiapan ujian kompetensinya? Untuk video kali ini Aitri bakalan share bagaimana cara cepat untuk menghitung kapan taksiran persalinan. Nah, jadi sebelum kita lanjut untuk contoh-contoh soalnya, jangan lupa juga bagi teman-teman yang baru mampir di channelnya Aitri, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu, jangan lupa di like, di komen, dan di share ke teman-teman lainnya. Insya Allah video ini sangat bermanfaat. Nah, bagi teman-teman mungkin bisa melihat juga video-video Aitri lainnya yang di sini akan banyak nge-share terkait dunia keperawatan, mulai dari ujian kompetensi, STR, dan juga informasi-informasi lainnya terkait dunia keperawatan. Oke, sebelum kita lanjut ke contoh-contoh soalnya dan materinya, jadi di sini Aitri mau sampaikan soal untuk menghitung taksiran persalinan ini adalah soal yang sering muncul di ujian kompetensi. Nah, jadi perhatikan nanti teman-teman, di sini ada contoh untuk soal yang mudah dan soal yang susah. Nanti Aitri bakalan jelasin mulai dari pembahasan apa sih maksud dari HPHT, dan nanti contoh-contoh soalnya dari contoh soal yang mudah dan juga soal untuk yang susah gitu. Nah, jadi bagi teman-teman nontonnya jangan di skip, nontonnya sampai habis. Lanjut ya, kita ke pembahasannya. Nah, jadi yang harus pertama kali kita perhatikan dulu, ini yang sering terjadi kesalahan. Jadi kita harus paham dulu yang pengertian dari haid pertama, haid terakhir. Nah, biasanya kan kita itu menstruasi ya, ini contoh aja, itu misalnya di tanggal 1 Februari. Nah, kemudian kita selesai haid itu misalnya di tanggal 5 Februari 2020. Nah, jadi kebanyakan yang salah itu selalu menganggap bahwasannya haid pertama, haid terakhir itu dia dihitung dari tanggal 5 Februari. Nah, itu yang salah. Jadi maksud dari haid pertama, haid terakhir itu dia haid, berarti dia haid pertama di bulan terakhir. Nah, jadi kan kalau misalnya dia bulan terakhirnya dia haid itu kan di bulan Februari gitu, tapi dia haid pertamanya itu di tanggal 1 Februari, berarti kita mengambilnya itu di tanggal yang 1 Februarinya gitu, bukan di tanggal 5 Februari. Itu yang harus kita pahami, berarti nanti dia tanggal 1 Februari. Nah, kemudian yang harus diperhatikan di sini juga ada rumus. Di sini ada rumus dari HPHT. Jadi kalau misalnya nanti dia bulan terakhir haidnya itu dari bulan Januari ke Maret, nah berarti kita pakai rumus yang ini, tanggalnya itu ditambah 7, bulannya ditambah 9, kemudian tahunnya ditambah 0. Kemudian kalau dia haidnya itu di bulan, haid terakhirnya itu di bulan April ke Desember, kita pakai rumus yang tanggal ditambah 7, bulannya dikurang 3, kemudian tahunnya itu ditambah 1. Nah, jadi kita coba dulu ke contoh soal. Nah, jadi ini ada contoh soal untuk soal yang mudah ya, karena nanti juga ada soal yang dia agak sulit dalam pengerjaannya. Jadi di sini contohnya itu, dan yang perlu disampaikan, setiap untuk soal-soal yang berkaitan dengan hitung menghitung, kita membacanya itu cukup langsung ke penghitungnya gitu. Jadi tidak perlu lagi kita membaca seorang perempuan berusia 23 tahun, itu nggak perlu lagi kita baca. Jadi kita cukup baca yang di bagian hitung menghitungnya. Nah, jadi kita contohkan di sini itu kan tanggal 14 Juli ya. Juli berarti itu
dia bulan ke-7, kemudian dia tahun 2020. Nah, kemudian sesuai dengan rumus yang sudah yang sebelumnya tadi, jadi di sini rumusnya itu berarti kan dia itu bulan terakhir haid di bulan ke-7 atau di bulan Juli. Berarti kita pakai rumus yang di bawah. Dari bulan April ke Desember pakai rumus yang di bawah. Nah, tetap aja diikuti kalau tanggalnya itu ditambah 7. Berarti 14 ditambah 7 itu 21. Nah, kita langsung lihat di bagian optionnya ini, ya kan, di bagian option antara A, B, C, dan D itu mana yang dia menunjukkan ke 21. Oh, ternyata ada di bagian B dan di bagian D gitu. Nah, kemudian berarti antara B dan D. Tapi di sini sama nih untuk tanggalnya, tapi kan untuk bulannya itu mereka berbeda, ada yang Januari dan ada yang April. Sekarang berarti kita lanjutkan aja ke hitungan bulannya gitu. Nah, berarti ini nanti 7 dikurang 3, berarti nanti dia dapat 4. Berarti kan 4 itu bulan April. Nah, kita langsung jawab ke D gitu. Jadi untuk hitungan tahunnya ini nggak perlu lagi kita kerjakan karena nanti akan menghabiskan waktu. Atau mungkin nanti di optionnya antara A, B, C, D, E misalnya hanya ada satu option yang dia 21 gitu kan. Di sini misalnya itu tanggal 20. Nah, berarti kita cukup langsung jawab B aja gitu tanpa menghitung lagi di bagian bulannya ini. Nah, ini untuk soal yang mudahnya. Jadi kita juga ada soal yang susah, ya hitungan pekerjaannya itu juga agak rumit. Nah, kemudian ini untuk contoh soal yang lumayan rumit ya. Jadi di sini itu dia HPHT-nya tanggal 26 Oktober. Jadi kita ikuti aja sesuai dengan rumus yang tadi. 26. Jadi Oktober itu bulan ke-10. 2021. Nah, kalau sesuai dengan rumus kita mengikuti rumus yang di bawah. Itu dari April ke Desember berarti tanggalnya tetap ditambah 7. Nah, berarti ini di tanggal ini 6 ditambah 7 itu 13. Nah, satu di atas, kemudian ini 33. Nah, kemudian 10 itu dia dikurang 3. Berarti dia ini 7, kemudian 20 ditambah 1 berarti 2021. Berarti kan dia itu lahir di tanggal 33 Juli 2021. Nah, yang menjadi permasalahan kan tidak ada tanggal 33 bulan Juli gitu kan. Berarti kita harus mengurangi di bulan 7 itu terakhir di tanggal berapa gitu. Nah, jadi sesuai dengan cara mudahnya, karena kita pada saat nanti ujian kompetensi tidak boleh menggunakan oret-oretan, cara mudahnya itu kita bisa menggunakan tangan. Nah, jadi setiap dia yang menonjol di bagian sini itu berarti dia nanti hitungannya 31. Berarti kita mulai ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus tetap di posisi Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, jadi pas. Jadi setiap yang menonjol itu dia hitungannya 31. Kalau dia yang tenggelam itu berarti dia hitungannya 30. Nah, kita kembali lagi ke contoh soal. Jadi kalau tadi kita udah tahu Juli itu dia tadi terakhir di tanggal 31. Di terakhir tanggal 31. Nah, berarti kita kurangi ini 33 dikurang 31 itu 2. Nah, berarti ini kan dia maju ya hitungannya bulannya. Berarti ini nanti ditambah 1. Nah, berarti nanti di bulan 8 ini tahunnya tetap.
2021. Nah, seperti cara trik mudahnya itu, cara cepatnya coba kita lihat dulu di sini itu tanggalnya tanggal 2 gitu ya. Nah, berarti kan di sini kita lihat optionnya yang dia angka 2 ada di bagian A dan di bagian C, ya kan. Jadi kita tinggal, oh ternyata ada di bagian A dan C, kita tinggal menghitung di bagian kita tinggal lihat di bagian untuk bulannya. Oh ternyata dia di bulan 8, berarti dia nanti lanjut ke Agustus, makanya dia jawabannya C. Itu dia untuk trik cepatnya, jadi tahunnya itu nggak perlu lagi untuk kita hitung. Mungkin itu saja video dari Aitri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.